persepsi itu terbentuk oleh susunan gambar, suara, panas dingin, berat ringan, bau, dan rasa. Nah, ini di dalam topik Edisa Modality, ini sebutannya modality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam, masih di dalam kelas training NLP Nusantara. Ya, untuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Sahabat, kita sudah masuk di dalam topik Edisa Modality. Edisa Modality ini adalah sudah masuk ke dalam sebuah teknik ya, sekalipun nanti akan saya jelaskan dulu bagaimana cara kerjanya. Tapi ini sebetulnya sudah masuk di dalam topik pembahasan tentang teknik. Kalau pembahasan sebelumnya itu kan presupposition, kemudian NLP pilar, terus kemudian bagaimana cara pembentukan perilaku, dan kemudian emosi, ya, dan persepsi. itu hampir semuanya itu masih knowledge. Tapi meskipun knowledge tapi bisa dipraktekkan ya. Kalau ini bukan knowledge lagi, ini benar-benar sudah teknik. Teknik untuk apa? Teknik untuk mengubah emosi melalui mengubah modality. Ya, kalau saya ingatkan saya ingatkan materi kita yang lalu. Di pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan ya bahwa emosi itu bisa diubah melalui persepsi. Persepsi itu terbentuk oleh susunan gambar, suara, panas dingin, berat ringan, bau, dan rasa. Nah, ini di dalam topik Edisa Modality, ini sebutannya modality. Yang disebut modality hanya yang di bagian sini teman-teman, yaitu di bagian pengalaman yang kita simpan. Di sini bentuknya gambar, ini bentuknya suara, ini bentuknya adalah hasil penginderaan kulit, bisa ringan, berat, licin, kesat, halus, kasar, dan seterusnya ya. Kemudian yang ini adalah bau, yang ini adalah rasa lidah, rasa pengecap. Inilah yang kemudian disebut modality. Ini disebut modality. Kita kembali ke topik sekarang. Nah ini lihat, perhatikan sahabat-sahabat ya. Yang di atas ini adalah sensor atau 5 indera, yang di bawah ini adalah modality. Ya, inderanya mata, modalitinya gambar. Inderanya telinga, modalitinya suara. Ini ya, gramafon, ini gambarnya gramafon. Inderanya kulit ya, modalitinya sentuhan. Sentuhan itu bisa panas dingin, tajam, tumpul, itu kinestetik. Berat ringan, licin, kesat, kasar, halus, dan seterusnya. Inderanya hidung, kemudian modalitinya adalah bau, gitu ya. Inderanya lidah, nah ini yang benar ini teman-teman, lidah ya. Lalu modalitinya adalah rasa. Ingat apa modality? Modality adalah bentuk yang kita simpan di dalam memori pengalaman. Ini namanya modality. Nah teman-teman sekalian, modality ini ada subnya, ada detailnya modality itu. Namanya submodality.
Ya, jadi modality itu ada detailnya, namanya submodality. Sebentar. Nah, apa detailnya? Detailnya modality ya sesuai dengan modality-nya masing-masing. Kalau gambar, ya, kalau gambar, maka subnya itu adalah ini gambar visual sebutannya. Ya, ingat teman-teman, baik indera maupun modality itu sebutannya sama, yaitu FAKOK, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatory, dua-duanya sama. Ya, tapi terjemahan kita dan yang dimaksudnya berbeda antara sensor dengan hasilnya atau medianya. Inilah modality. Nah, modality itu ada subnya, baca ya. Kalau gambar subnya apa? Subnya ukuran besar apa kecil, sebesar apa, sekecil apa, begitu ya ukurannya. Itu kalau gambar. Sub yang lainnya adalah gambar itu bergerak apa diam. Bergerak itu video berarti ya, dimaksud ya. Diam itu berarti foto still, foto, gambar foto. Lalu detail lagi atau subnya lagi adalah asosiasi apa disosiasi. Asosiasi itu Anda memori Anda itu ketika Anda ingat, Anda itu terlibat di dalam. Anda melihat sekeliling Anda. Tetapi kalau disosiasi itu Anda seperti melihat TV, seperti melihat bioskop, melihat TV, dan di dalam TV-mu itu ada dirimu. Nah, itu namanya disosiasi. Disosiasi itu terlepas, terpisah. Kalau orang Jawa bilang ngerogo sukmo, itu disosiasi. Jadi Anda melihat diri Anda sendiri, itu namanya disosiasi, lepas. Tetapi kalau ingatanmu itu Anda tidak bisa melihat dirimu, tapi Anda melihat sekelilingmu, itu namanya asosiasi. Ya. Contohnya kalau di dalam game begini ya. Kalau Anda nyetir, ya, Anda nyetir, kemudian di layar komputer yang Anda pakai game itu Anda melihat mobilnya, itu namanya disosiasi. Tapi kalau Anda nyetir kemudian di layarmu itu yang terlihat adalah jalannya saja, mobilnya nggak kelihatan, kamu nggak lihat dirimu, yang kamu lihat adalah jalan dan kemudian setir kelihatan. Nah, itu namanya asosiasi. Tapi kalau kamu nyetir itu kamu melihat di layar itu yang kamu lihat mobil, kemudian dirimu ada di dalam mobil dan kamu melihat dirimu ada di dalam mobil, kamu melihat dirimu ada di dalam mobil, berarti Anda kan lepas dari dirimu. Anda kan lepas dari diri Anda. Ini namanya disosiasi, lepas. Nanti di dalam terapi saya itu sering bilang begini, bisakah kamu memasukkan ke dalam TV? Jadi seperti kamu melihat film. Di dalam TV itu ada dirimu. Nah, saya akan perintahkan begitu. Itu berarti saya memerintahkan disosiasi. Nah, itulah penjelasan dari asosiasi dan disosiasi. Kemudian yang kedua, berikutnya adalah jarak. Kalau sudah disosiasi, maka jarak itu bisa diatur. Kamu melihat dirimu di dalam TV, iya Pak. TV-nya berapa meter jaraknya? Nah, begitu. Berapa meter jaraknya TV-nya? 1 meter, 2 meter. Di mana? Lokasi. Ya, lokasi ini berikutnya berarti ini. Di mana? Di belakang saya, Pak, atau di depan saya, Pak. Oke? Bisakah kamu memindahkan ke kiri TV-nya? Dan kamu tetap menghadap ke depan? Nah, itu namanya lokasinya dipindah. Gitu ya? Lokasinya dipindah. Terus kemudian sub yang lain adalah terang apa redup. Memorimu tuh terang apa redup? Jelas apa tidak jelas? Jernih atau tidak jernih? Nah, begitu. Terus subnya lagi berwarna apa hitam putih? Ya, dan seterusnya yang berkaitan dengan
keberadaan image, gambar. Keberadaan gambar. Itu adalah sub gambar atau visual atau image. Ya, subnya itu tadi. Sekarang kalau modality suara atau auditory, apa subnya? Nah, subnya adalah jumlah suara itu sedikit apa banyak. Suara itu keras apa pelan. Suara itu cepat apa lambat, boleh? Suara itu lokasinya di mana? Di depanmu, di sebelah kiri, apa di sebelah kanan? Apa di atasmu suara itu? Ada di dalam kepala saya, Pak. Boleh. Jadi suaranya ada di dalam kepala, boleh. Itu lokasi. Pak, suaranya ada di sebelah kiri saya, Pak. Seperti terus membisik di telinga saya. Oh, boleh. Itu lokasi. Jaraknya dekat apa jauh? Dekat, Pak, ada di dalam telinga. Oke. Apakah bisa kamu keluarkan? Coba. Dengan kekuatan imajinasimu, suara itu bisa kamu keluarkan dari telinga. Nah, begitu misalnya. Itu saya memindahkan lokasi sekaligus jarak. Dari dalam telinga keluar telinga. Nanti ada jaraknya. Oke, bisa? Bisa. Sekarang jaraknya berapa senti dari telingamu? 5 senti, Pak. Oke. Apakah bisa didorong lagi menjadi 10 senti? Nah, begitu cara terapinya. Oke ya. Itu adalah subnya suara. Subnya kinestetik atau sentuhan. Ada lokasi di mana? Di tangan, apa di kaki, apa di. Terus yang nyentuh itu berat apa ringan? Tajam apa tumpul? Runcing apa tidak? Ya. Itu kinestetik. Nah, nafas itu juga bagian dari kinestetik. Nafasmu sesek apa? Nah, itu kinestetik juga. Sesak apa lega? Itu kinestetik. Kinestetik juga. Ya. Arah. Ya, di depan apa di belakang? Di kiri apa di kanan arahnya? Bisa juga. Ya, tapi kinestetik itu memang biasanya berhubungan dengan badan. Ya, biasanya berhubungan dengan badan. Ini kinestetik. Nah, teman-teman, ini adalah berhubungan dengan paradigma bahwa setiap pengalaman mempunyai struktur, begitu ya. Di paradigma kita, kembali ke video jauh sebelumnya, setiap pengalaman punya struktur. Dulu sudah pernah kita bahas. Dan apabila struktur diubah, emosinya berubah. Pengalamanmu itu kan, misalnya Anda naik kereta. Pengalaman naik kereta, itu berarti ada apanya? Berarti ada keretanya. Keretanya warnanya apa? Ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Misalnya, ada yang warna biru misalnya. Atau warnanya coklat misalnya. Oke, terus kemudian ada suaranya enggak kereta? Ada. Misalnya suaranya jes 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 misalnya. Ada suaranya. Ada gerakannya enggak? Ada gerakannya. Cepat apa lambat? Bisa Anda rasakan cepat apa lambat. Oke, Anda ada di mana nih? Ada di dalam tempat, ada di dalam gerbong. Anda sedang apa? Sedang duduk. Nah, itu semua pengalaman, sahabat-sahabat. Nah, pengalaman itu kan di dalam rekaman pikiran Anda itu ada gambarnya. Bisa gambar bergerak, bisa gambar diam. Gambar diam itu kayak foto. Gambar bergerak itu seperti video. Terus ada rasanya, empuk apa enggak sekereta itu? Nyaman apa tidak? Itu kinestetik. Kereta itu ada baunya enggak? Mungkin ada baunya. Anda mungkin pernah trauma. Anda mabuk naik kereta gara-gara di sebelah Anda itu pakai minyak angin. Maka bau itu menjadi memori, menjadi trauma. Sehingga Anda setiap bau itu Anda seperti ingin mabuk. Begitu loh kira-kira. Terus ada rasanya enggak? Ya kalau kereta enggak ada rasa lidah lah. Masa kita jilatin meja kursinya kereta kan enggak, atau gerbongnya. Jadi biasanya makanan, ya.
Itu sahabat ya. Dan sekarang saya mencoba sahabat-sahabat melakukan sendiri, ya, yaitu mengubah pengalamannya masing-masing. Ya, prakteknya seperti ini. Lakukan perubahan dari masing-masing submodality. Anda caranya adalah Anda mengingat perasaanmu, mengingat pengalamanmu, pengalaman yang ada perasaannya, ya, supaya ada manfaatnya beneran ya. Cari yang perasaannya mau dibuang, gitu ya. Cari yang perasaannya mau dibuang, ya. Lalu diingat gambarnya diingat, imajinasinya diingat. Kalau gambarnya itu berhenti, namanya adalah foto. Seperti foto, kamu melihat foto. Tapi kalau gambarnya itu bergerak, berarti seperti melihat video. Ya. Setelah itu lalu Anda lakukan ini. Coba gambarnya yang besar itu diubah dikecilkan. Anda seolah-olah melihat gambar itu ada di dalam TV. Di dalam TV ada pengalamanmu, ada dirimu. Terus dicoba TV-nya dikecilkan. Jadi yang tadinya itu 40 inch kecilkan menjadi 12 inci. Rasakan emosinya setelah kamu berhasil mengecilkannya. Kecilkan sendiri aja, Terus yang bergerak tadi di video begitu, ubah dengan perintah pikiran kita, ubah jadi diem. Kalau bergerak jadi diem kan, freeze kan, gitu ya, di freeze. Yang asosiasi diubah menjadi disosiasi tadi sudah. Ketika Anda naik kereta, Anda lihat dari luar dan Anda ada di dalam kereta, itu namanya disosiasi. Lalu kalau Anda sudah melihat TV-nya tadi kan sudah dikecilkan dari 12 inch. Lalu coba lokasinya dijauhkan, yang tadi mungkin jaraknya hanya 2 meter, Anda jauhkan lagi sehingga menjadi 3 meter. Dengan imajinasimu, mengingat peristiwa yang sama loh ya. Peristiwa yang sama, jangan pindah peristiwa. Jauhkan. Dari 2 meter menjadi 3 meter, jauhkan jadi 4 meter. Terus rasakan perasaanmu. Kalau ada suaranya, coba suaranya dikecilkan. Itu kan TV tuh, kamu kan seperti melihat TV, volumenya dikecilkan. Yang tadinya kira-kira volumenya 7, kecilkan menjadi 6, 5, 4. Lalu rasakan. Berubah nggak rasanya? Ya, bedakan rasanya. Kalau Anda dengan peristiwa itu kecewa, kecewanya bisa menurun nggak? Kalau Anda marah, marahnya bisa menurun nggak? Begitu loh. Ya, Anda takut, takutnya bisa menurun nggak? Ya, itu adalah mengubah submodality atau sebutannya edit submodality. Nah, dalam contoh ini adalah semuanya mengurangi emosi, sahabat-sahabat. Ini kalau kita balik, maka emosinya juga akan bertambah, bukan berkurang tapi bertambah. Dari kecil menjadi besar, nah itu bertambah. Dari diam menjadi bergerak, diubah menjadi dibalik. Jadi kalau Anda ingin termotivasi, maka besarkan. Ya, yang diam ubah menjadi video. Yang tadinya disosiasi ubah jadi asosiasi. Ini tolong teman-teman simak dengan seksama ya, diulang-ulang videonya sampai paham. Kalau masih nggak paham juga, kita bisa ketemu di Zoom. Nanti kita janjian ya, Anda akan ketemu saya di Zoom. Terus tanyakan. Kalau perlu nanti saya akan demo edit submodality. Saya akan terapi teman-teman. Tapi sebelum itu teman-teman harus merasakan dulu ya, mengedit submodality dirinya sendiri. Gitu ya sahabat ya. Kalau ada yang kurang jelas diulangi lagi atau komen ya, komen di video ini di kolom komentar. Ya, terus nanti bagi yang ingin ketemu saya di dalam Zoom ya, gratis ya, for free. Nanti akan ya Anda komen aja, Pak saya mau ikut Zoom-nya Pak. Silakan aja, boleh. Anda komen, nanti akan kita follow up ya. Kita kasih linknya untuk bisa bergabung di Zoom-nya. Oke?
Saya kira itu sahabat-sahabat yang bisa saya share ya tentang edit submodality. Ini sudah mulai masuk ke teknik ya, harusnya sudah mulai benar-benar sudah mulai mendapat manfaatnya. Tidak hanya knowledge ya, meskipun knowledge kemarin manfaatnya juga luar biasa banyak. Banyak perilaku kita bisa berubah dengan pengetahuan antara presupposition atau paradigma dan pilar NLP. Apalagi sekarang sudah praktek ya, kita bisa mengendalikan emosi. Yang tadinya marah bisa hilang marahnya, yang tadinya kecewa bisa lupakan kecewa, bukan lupa, bisa membuang kecewanya. Jadi kita menjadi manusia baru. Keren sekali. Ya sahabat, dipraktekkan dulu. Ya, nanti yang berminat untuk ikut Zoom gratis, saya akan undang ya. Silakan tulis di kolom komentar, atau Anda yang sudah menjadi anggota ya sudah, nggak usah. Nanti otomatis sudah diundang karena sudah masuk di grup WhatsApp. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.